Pemerintah akan memprioritaskan kelompok koperasi anak muda dan perempuan pada tahun 2022. Ya, prioritas itu diambil karena jumlah penduduk usia muda di Indonesia sangat banyak dan dapat berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM akan memprioritaskan kelompok koperasi anak muda dan perempuan pada tahun ini. Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM akan fokus pada pengembangan usaha yang ramah lingkungan. Prioritas itu diambil karena jumlah penduduk usia muda di Indonesia yang sangat banyak. Dari data demografi populasi anak muda milenial, generasi Z mencapai 64,69% dari 270 juta lebih penduduk. Kementerian juga akan mendorong pembiayaan UMKM dari perdagangan bergeser ke sektor real karena Indonesia dinilai perlu memperkuat kekuatan produksi bukan perdagangan. Pemerintah juga menargetkan kontribusi koperasi terhadap PBD sebesar 6,2% lebih tinggi dari RPJMN yang ditetapkan sebesar 5,5%. Lalu kontribusi UMKM terhadap PDB juga diproyeksi sebesar 63%, serta ekspor non-migas sebesar 15,8% dan rasio kredit perbankan UMKM di atas 20%. Berbagai sumber IDX Channel. Kembangkan potensi pemuda Indonesia lewat platform telah terhubung melalui aplikasi Zoom Rinaldi Nur Ibrahim, CEO dan founder dari Youth Ranger Indonesia. Halo, selamat pagi Mas Rinaldi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung bersama Power Breakfast ya Mas Rinaldi. Iya Mas. Ya, Mas Rinaldi, sebenarnya Anda sendiri tuh melihat potensi anak muda di Indonesia tuh kayak gimana sih atau seperti apa sih? Menurut saya sendiri anak muda Indonesia itu memiliki potensinya masing-masing. Punya kreativitas yang tinggi, apalagi aksesnya pun juga saat ini untuk berekspresi sudah lebih mudah. Sehingga saya merasa bahwa ke depan pun juga Indonesia ini memiliki anak muda yang bisa memajukan negara kita tercinta. Oke, siap. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, sebetulnya Youth Ranger Indonesia ini apa? Supaya pemirsa kemudian lebih mengenal nih. Youth Ranger Indonesia ini kita adalah platform untuk mengembangkan potensi anak muda melalui pelatihan, mentoring. Sebenarnya kita itu tahu bahwa Indonesia itu akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Kita melihat banyak anak-anak muda yang saat ini kayak mereka itu mau berkembang, tapi karena nggak punya platformnya, nggak punya wadahnya, jadi kita buatlah namanya Youth Ranger Indonesia untuk bisa membantu mereka mengembangkan potensinya. Oke, jadi memang potensi anak muda Indonesia ini kan sebenarnya besar, tapi mungkin masih ada beberapa kendala nih. Tadi Mas Rinaldi udah nyebutin, salah satunya tadi mungkin nggak ada tempat atau wadah untuk berkembang gitu ya. Mengembangkan potensinya. Betul. Mungkin selain itu ada lagi nggak sih kendala yang dihadapi oleh kaum muda di Indonesia sebenarnya tuh? Oke, biasanya tuh kalau kita mau memulai ngembangin potensi, ada beberapa kendala. Yang pertama itu kayak challenge-nya anak muda itu kendalanya adalah melawan rasa insecure. Karena anak muda itu kan banyak banget ya yang kepengen ngembangin potensi diri, tapi karena dia udah mikir aneh-aneh, jadi kayak nggak mulai-mulai dulu gitu. Yang kedua, kurangnya lingkungan yang mendukung potensi yang ingin dikembangkan. Dimana anak muda ini sering banget nih mau mulai, tapi karena nggak didukung oleh lingkungannya, jadinya nggak mulai-mulai juga untuk ngembangin potensinya. Yang ketiga, yang paling penting yaitu nggak semua anak muda itu juga punya akses atau networking ke mentor-mentor, sehingga tidak ada yang membimbing mereka untuk mengembangkan potensinya. Oke. Nah, ini kan kalau dilihat dari apa yang kemudian Anda tadi sampaikan, sebetulnya kita punya banyak potensi pemuda Indonesia dan bonus demografi juga. Nampaknya kita di tahun ini mencapai puncaknya lah, dan yang bisa dilakukan supaya memaksimalkan bonus demografi tersebut tentu saja dengan melengkapi pemuda-pemuda kita dengan berbagai macam skill. Nah, kalau kita lihat dari sistem pendidikan di Indonesia ini sudah cukup suportif nggak Mas Rinaldi untuk menghasilkan generasi-generasi muda yang tentu saja sudah sangat siap untuk memanfaatkan bonus demografi ini? Oke, kalau menurut saya sendiri itu belum terlalu maksimal, karena kita melihat sendiri beberapa wilayah di Indonesia itu belum merata akses pendidikannya. Apalagi nih spesifik dalam pengembangan diri untuk anak muda sendiri. Dan menurut saya masalah ini bukan hanya pemerintah saja yang punya tanggung jawab, tapi memang butuh anak muda lain untuk membantu saudara kita yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak. Salah satunya adalah platform yang saya dirikan dengan teman-teman, yaitu Youth Ranger Indonesia.
Oke, jadi memang dari Mas Rinaldi sendiri ini punya keinginan untuk mengembangkan potensi dari kaum muda di Indonesia supaya lebih berkembang lagi gitu ya Mas Rinaldi. Dan nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi soal potensi anak muda Indonesia ya dan lahirnya Youth Ranger ini tuh sebenarnya bagaimana sih kontribusinya? Mas Rinaldi, program-program di Youth Ranger Indonesia tuh apa aja sih sehingga kemudian ini dipertimbangkan sebagai sebuah platform yang cocok banget untuk mengembangkan lah potensi dari anak muda di Indonesia? Oke, di Youth Ranger Indonesia sendiri ini kita spesifiknya itu melakukan pelatihan dan mentoring potensi diri anak muda, baik secara online maupun offline. Serta kami juga itu ada 2 anak platform yang spesifiknya itu ngembangin skill bahasa dari anak muda di Indonesia. Karena kita yakin anak muda di Indonesia ini bisa mendunia gitu. Jadi kita buatkan platform juga yang spesifik untuk ngembangin bahasanya, yaitu Euro English Zone. Serta ada program yang fokus untuk pengabdian, yaitu kita terjun langsung ke daerah-daerah untuk mengembangkan potensi anak-anak muda di daerah, yaitu platform Indonesian Ranger Project, seperti itu Mas. Oke, jadi program-programnya ini nggak cuma satu tapi ada beberapa Mas Rinaldi? Benar sekali. Dan yang paling jadi kita diminati? memang fokus itu kayak pengabdian, pelatihan-pelatihan, sama ya mengasah skillnya sebenarnya. Oke, tapi yang paling diminati sama kaum muda itu program yang mana? Pelatihan dan mentoring. Karena Pelatihan dan mentoring. memang anak-anak muda itu kayak butuh banyak yang memberikan arahan gitu atau mentor. Jadi memang mereka itu kayak dengan adanya platform ini kayak ngerasa wah saya dibimbing banget, seperti itu sih. Oke, jadi ngerasa ada yang dibimbing, jadi semakin semangat untuk mengembangkan potensi gitu ya. Oke. Mas Rinaldi, pernah ada nggak sih kendala dalam menjalankan program pengembangan potensi anak muda Indonesia di Youth Ranger? Oke, kalau untuk yang kendala sendiri, mungkin pada saat awal kita membangun Youth Ranger kan, jadi ada ribuan anak muda yang mau dilatih dan dimentoring potensinya. Sedangkan pada saat itu saya baru memulai dengan teman-teman nih, ada 5 founder kan. Jadi di situ kita shock, aduh ada 5 orang tapi ribuan orang yang harus kita bimbing gitu. Jadi pada saat itu memang benar-benar itu kita harus men-challenge untuk mencari banyak anak-anak muda yang mau menjadi mentor untuk ngembangin anak-anak muda yang ribuan orang ini. Dan bersyukurnya saat ini kita sudah semakin besar hingga ada 100 pengurus juga di Youth Ranger Indonesia dalam mengembangkan potensi anak muda. Oke. Dan ada juga sih sebenarnya lebih ke kayak kita foundernya waktu 2018 itu masih pada kuliah. Jadi dalam segi keuangan itu masih terbatas, sehingga kita juga berusaha untuk berpikir keras gimana caranya ini platform bisa membantu anak-anak muda mengembangin potensinya, tapi memang kita bisa menjalankan itu walaupun memang kondisi keuangan kita masih terbatas. Jadi memang Youth Ranger ini dibangun sama CEO atau stakeholdernya ketika masih kuliah bahkan ya. Jadi idenya udah muncul dari beberapa tahun lalu. Nah, tapi kalau kita bicara dari sisi bisnisnya nih Mas Rinaldi, gimana akhirnya Youth Ranger ini bisa berkembang jadi satu platform lah yang bisa membantu mengangkat potensi anak muda Indonesia. Terus gimana juga nih akhirnya Youth Ranger bisa membiayai dirinya sendiri gitu sebagai platform edukasi kepada kaum muda Indonesia? Di tahun pertama itu kami berdiri memang sempat kesulitan untuk mendapatkan pendanaan. Tapi di tahun kedua itu hingga sekarang pun kita udah mulai bekerja sama dengan stakeholder, brand, dan membuat program yang eksklusif sehingga platform ini masih bisa membersamai anak muda Indonesia. Karena saya yakin sih sebenarnya di balik kebaikan yang kita ingin kita berikan, pasti akan ada hal yang baik juga yang akan kita dapatkan. Dan kita juga sangat terbuka sebenarnya untuk semua stakeholder lain yang atau elemen lain yang memang ingin ikut andil untuk membersamai Youth Indonesia dalam membangun platform ini sehingga bisa memberikan dampak positif buat anak muda, buat masyarakat di sekitar kita. Oke, end game-nya atau targetnya ke depan sangat singkat, Mas Rinaldi, seperti apa? Kita tuh kepengen banget untuk membuat platform ini bisa mewadahi seluruh anak muda di Indonesia dalam mengembangkan potensinya, bukan cuma di Indonesia tapi seluruh dunia.
dan kita masih berusaha sebisa mungkin untuk anak muda di daerah ataupun di perkotaan itu bisa kita rangkul dalam mengembangkan potensinya. Amin ya, semoga target-target dari Mas Rinaldi dan teman-teman di Youth Ranger ini kedepannya bisa tercapai dan bisa semakin mengembangkan potensi anak muda Indonesia. Mas Rinaldi